Terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sertai kami Tuhan, beri kami kesehatan, supaya kami dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga segala yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa juga untuk para guru yang sedang sakit hari ini. Sertai dan berilah kesembuhan Tuhan, supaya mereka dapat kembali melakukan aktivitas mereka dengan seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat Jeremy sama Nicole, maaf ya, harusnya Nicole sekarang yang berdoa. Tapi tadi keduluan Bu Pipin yang mimpin ya. Nanti pulangnya ya Nicole yang mimpin ya. Oke, dah kita tidak menyanyi Indonesia Raya, tidak Pancasila dulu ya, karena waktunya juga mepet. Kita tulis tugas langsung ya, nggak apa-apa? Oke, ya. Oh. Bu, Ya. saya dapat berita sangat menyedihkan. Saya mendapat berita yang sangat menyedihkan. Kenapa Morgan? Apa yang menyedihkan Morgan? Kan kenal gak Romo Dodik? Oh iya dong. Itu kan Romo yang mimpin kita waktu misa di sekolah. Itu meninggal. Oh iya. Meninggal. Iya kemarin. Langsung di-share semua beritanya. Kan? Iya. Ya kita doakan juga untuk Romo ya. Lupa tadi belum menyebutkan. Semoga Romo ini kan bahagia di surga ya. malam ada supnya tuh. Iya. Besok tanggal berapa ya? Besok tanggal 13 ya? Tadi malam juga ada. Kok Selasa sih? Ini kan hari Rabu. Ini kan Selasa. Iya. Bu Pupin blank ini. Lah ya. Silakan. Bu Vivin. Malam kuliah. Semuanya enggak? Enggak. Tadi kecelakaan pesawat tanggal 9. Infonya yang Bu Pipin terima sudah terlambat Zoom-nya itu. Sudah Bu Pipin buka jam 9. Zoom-nya jam 8 malam. Besok karena tidak ada guru bidang studi, apakah Zoom-nya mau ditambah? Mau lebih panjang enggak? Kalian ini. Kalau begitu latihannya lebih banyak ya. Karena besok Bu Yoga tidak beri tugas. Terus Bu Twin juga menulis cerita saja. Tidak. Ayo, mau Zoom apa tugas yang banyak? Tidak semua. Jeremy. Terus belajarnya Tugas yang banyak dong. Bisa sampai 1000 atau 100. Oh, Jadi kelamaan. sampai 1 juta tugasnya ya. Mungkin Mau? Mau Jeremy? Enggak. Tidak bisa. Ayo sambil tulis. Sambil tulis. Ayo, jangan kelamaan sambil tulis. Ayo Naomi, nulis Naomi.
sampai terbalik. ST. Lagi dalam baik. Literasi ada banyak sekali. Oke, udah. Selesai. Oh, itu cepat tuh. Selesai, yuk. Hebat. Selesai lagi. Oh. Oke, hubungin kontak Bu Oni dulu supaya nggak terlambat masuknya. Duh. Bu Pipin sudah selesai. Oke, hebat. Liburan. Apa yang gede-gede ini? Suaranya Bu Pipin kah? Kipasnya siapa ya? Punya Bu Pipin. Liburan. Sudah selesai. Kok pakai suara-suara ini direkam loh? Ada suara Dracula di situ. Mungkin ada yang ketiduran. Enggak lah. Masa ketiduran? Dracula ini. Draculanya kok selesai. Ada yang masuk jalan keluar. Oke, sudah semua? Jeremy sudah? Belum. Hai, ayo cepat. Nanti Bu Oni datang, sudah siap kita. Keke sudah. Oh, Keke sudah. Oke. Naomi sudah? Kok dilihat saja? Lah, adalah. Kalau tulisannya cuma dilihat, apakah bisa langsung nulis sendiri ya di buku ya? Ayo Naomi. Ken sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Nah. Edo, kenapa kamu dekat sekali? Edo ini ngapain kok? Jogging dulu tadi itu. Hah? Cepet. Cepet. Iya.
Do, kamu ini jogging dulu atau gimana tak, Do? Hehehe, nulis kok ambil goyang-goyang gitu. Sudah. Oke. Bu Oninya belum datang. James sudah, James? Tinggal satu lagi. Oke. Kenapa, Kenneth? Latihan soalnya. Latihan soalnya nanti Ibu Vivin beri apa? Pakai Google Form. Besok latihan soal yang bahasa Indonesia dan matematika. Jadi itu dia saja. Itu bicara sama siapa? Kenapa kayak segera? Oh, giginya jadi kayak kelinci tuh lihat. Ayo, Du. Sudah belum? Oke, sudah semua? Selesai. Selesai. Oke, sudah ya. Kenneth sudah tulis? Kenneth sudah? Udah selesai. Sudah. Oke, Bu tutup ya. Oke. Iya. Kenapa Jeremy? Jeremy besok ya pimpin doa lo ya. Nggak boleh lari lo ya. Ya, Jeremy. Doanya nggak pakai tutup muka ya. Oke, masa mau tutup dulu? Mau doa disuruh doa kok tutup mukanya. Tutup mulutnya dah. Nah, tutup mulut apa lagi? Kedengeran suaranya. Kenapa Bu Oni belum masuk ya? Sampai nggak bisa nafas. Sampai nggak bisa. Sampai besok malam tutup mukanya. Oke, sambil nunggu Bu Oni. Kemarin video dari Bu Vivin ada yang kurang jelas kah? Sudah jelas? Atau belum lihat? Nggak ada, jelas semuanya. Jelas semuanya? Nggak ada yang ditanyain? Pembelajaran. Bentar. Masih nggak ada gambar, hanya kedengaran suaranya. Ini harus klik 2 kali atau 3 kali mungkin. Apanya? Sampai adanya video yang keluar. Video apanya? Video olahraganya kemarin. Oh, yang scan toh? Video senamnya lah. Oh, video senam. Video senam memang agak error. Nggak tahu kenapa tuh. Oke, ini Bu Oni sedang mau masuk. Bu Oni masuk connecting.
Halo Bu Oni. Halo Bu Oni. Halo Bu Oni. Nah, selamat pagi Bu Oni. Ya. Pagi Bu Oni. Selamat pagi. Pagi Bu. Sudah lengkap ini? Sudah. Sudah lengkap. Oke. Sudah. Sudah berdoa? Belum lengkap. Sudah. Oh, berdoa. Kalau belum berdoa, kita berdoa bersama ya. Sudah Bu, sudah berdoa. Iya. Ini belum lengkap. Oh, sudah Siapa yang berdoa. belum lengkap? Oke, kalau sudah berdoa, seperti yang sudah Oh, ada satu lagi. Harusnya yang kalau kita ada Bu Oni itu kita 24, tapi 23. Iya, ini ada Ya, yang hilang lagi. oke. Tadi sudah lengkap, tapi sekarang hilang kita lagi. mau memulai pembelajaran hari ini Apa? ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang iman adalah anugerah. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar ini, minggu lalu kan saya sudah bilang sama kalian, kita akan memulai pelajaran minggu ini dengan menyanyi dulu. Oke? Sudah siap? Apakah kalian sudah mulai belajar lagunya? Siapa ya yang minggu lalu mengingat? Osvaldo mana? Ya. Oke. Sudah bisa Osvaldo? Sudah bisa? Sudah? Kalau belum ya nggak apa-apa, kita nyanyi aja ya. Kita nyanyi aja bersama ya. Oke? Nah, yuk kita mulai ya. Bisa? Kita mulai ya. Boleh dihidupkan dulu. Apa itu namanya? Ininya. Mikrofonnya boleh dihidupkan dulu. Nanti kalau sudah mulai pelajaran langsung dimatikan semua ya. Supaya tidak ribut. Keiko, are you okay? Kamu pilek ya Keiko ya? Keiko pilek ya? Banyak minum vitamin ya Keiko ya. Oke, yuk dihidupkan semua mikrofonnya ya. Kita bisa nyanyi bareng-bareng. Kita mulai pelajaran hari ini. Yuk di-unmute semua. Bisa nggak kira-kira? Nyanyi apaan coba? Mau memulai Nyanyi, Bu Oni. ya. Anak-anak mau tidak? Kalau orang menyanyi dengan baik, itu sama seperti 2 kali berdoa. Bu Ya. Oni, Apa? saya dapat berita darurat ya. Bu Oni tahu Toramo Dodi? Ya, hari ini, kemarin kita dapat berita juga. Bal. Ramadan yang biasanya memimpin misa di gereja Kristus Raja itu kemarin pulang rumah Tuhan, meninggal ya karena sakit ya. Anak-anak semuanya kesehatan ya. Oke. Kita kita hari ini mau menyanyi, memulai pelajaran kita dengan menyanyi. Menyanyi itu seperti 2 kali berdoa. Jadi kalau menyanyi boleh dengan baik ya, yang baik itu sama seperti kita 2 kali berdoa. Oke, mari kita mulai ya. Sudah siap bersama ya? Oke, masih ingat lagunya? Masih ingat lagunya? Masih. Nah, notasinya seperti ini ya. Sol, mi, sol, fa, mi, re. Ya, itu ya. Oke. Kita nyanyikan bersama-sama ya, anak-anak ya. 1, jangan saya sendiri loh ya. Kamu juga ikut nyanyi ya. 1, 2, 3. Burung Tuhan. Baik, Pak. Bunga berbunga pada diberikan indah Baik, 3. Burung yang mekar kecil dan indahnya aku tak terlupa
belajar bersyukur. Lewat lagu Burung Pipit ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kenapa ya? Karena Tuhan itu mengasihi burung-burung di udara yang terbang, yang tidak pernah menanam, tetapi mereka selalu dikasihi Tuhan sehingga mereka pun diberi oleh Tuhan makanan. Maka dari itu kita harus juga bersyukur bahwa kita sama Tuhan itu dikasihi lebih daripada burung-burung dan bunga-bunga di padang. Nah, artinya manusia itu sangat diapakan ya sama Tuhan ya. Sangat diapakan ya manusia itu ya. Sangat disayangi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar pembelajaran kita yang pertama di semester 2 yaitu pembelajaran 3A. Pembelajaran 3 itu halaman 2. Silakan untuk menyiapkan jamurnya halaman 2 ya, Nak. Itu memang bahasa. Ya. Menyiapkan jamurnya di halaman 2. Oke, kalau sudah saya akan mulai dengan share screen. Saya akan share screen dan kita akan melihat tayangan dan juga penjelasan ya. Sudah siap? Semuanya angkat tangan. Mamai sampai minta screen dong. Oke. Kelas 2B memang. Kelas 2A memang top ya. Kita share screen, saya share screen ya supaya kalian bisa melihat tayangannya. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Loh, mana ini ya? Ternyata belum diambil. Saya ambil dulu PowerPoint-nya. Oke. Nah, nih. Iman adalah anugerah. Saya tayangkan supaya kita bisa melihat bersama. Kalau tayangkan itu tayangin video. Oke, nah, apakah kalian sudah bisa melihat tayangannya? Bisa? Bisa melihat tayangannya? Yes. Oke. Bisa. Kalau bisa, kita mulai. Ya. Pembelajaran 3 kita belajar tentang iman adalah anugerah. Nah, kalau kita ngomong soal anugerah itu apa ya, Nak ya? Anugerah itu apa sih? Kalau gerah aja kan artinya apa itu namanya panas, itu gerah ya. Pemberian. Panas ya. Kalau anugerah apa? Pemberian. Kalau anugerah adalah pemberian. Oke, pinter ya. Anugerah artinya pemberian. Berarti kita mau belajar bahwa iman atau iman kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, saya membuat di sini gambar kado ya. Saya buat gambar kado. Ini seperti kado buat kita. Jadi iman itu seperti kado buat kita dari Tuhan ya. Oke, siap? Nah, kita akan mulai dengan ini. Nah, pertanyaannya adalah iman. Anak-anak, apakah itu iman? Adakah dari antara kalian yang yang tahu apa sih iman itu? Kamu sering kan mendengar kata beriman, iman. Nah, tapi apakah kalian tahu apa itu iman? Yo, siapa yang tahu boleh jawab. Michelle? Mau memberi jawaban? Apa ya iman itu ya? Nah, ini bertanya-tanya. Ada anak yang bertanya-tanya ini. Apa ya iman itu ya? Apakah ada dari antara kalian yang mau menjawab? Ayo. Keyakinan. Iman adalah anugerah. Keyakinan. Apa keyakinan? Oke, oh ada yang sudah bisa menjawab. Keyakinan. Pinter. Nah, kita lihat ya. Kepercayaan dan kepercayaan, keyakinan, terus apa lagi? Ada lagi? kejujuran. Oke. Jawabannya mantap sekali. Coba dilihat. Nih ya. Iman adalah rasa percaya kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Iman adalah rasa percaya kepada Tuhan. Nah, kalau orang percaya itu gimana sih? Lagi ya.
Kalau orang percaya itu gimana? Nah, ini ada sebuah cerita ini ya, ada sebuah cerita seorang bapak. Seorang bapak ini adalah seorang sopir. Tahu sopir ya, yang biasanya mengendarai mobil ya. Bapak ini adalah sopir pada suatu hari. Pada suatu hari, bapak ini membawa anaknya. Bapak ini membawa anaknya pergi jalan-jalan naik mobil bersama dengan tetangganya. Ada satu tetangga si bapak ini yang naik mobil juga bersama dengan si bapak ini di dalam mobil. Nah, yang nyopir bapak ini ya, namanya Pak siapa ya? Kita kasih nama Pak Tony ya. Oke, Pak Tony ini naik mobil bersama dengan anaknya yang ada di sebelahnya dan juga tetangganya yang ada di belakang. Ya. Kemudian dia nyetir mobil. Pada suatu jalan, ketika lewat di sebuah jalan yang berlobang-lobang, mobil itu goyang-goyang anak-anak. Mobilnya jadi goyang-goyang dan mobilnya itu seperti mau jatuh. Ketika mobilnya itu mau jatuh, Pak Tony bilang sama orang yang ada di dalam mobil, yaitu anaknya dan tetangganya tadi, bilang begini, sudah percaya aja sama saya, nggak apa-apa, ini lo biasa. Tetapi tetangganya itu takut sekali. Ya, tetangganya ini takut sekali. Lalu ketika jalannya itu semakin berlobang-lobang dan semakin bergoyang-goyang, si tetangga ini membuka mobilnya, membuka mobil lalu dia lompat. Karena takut jatuh, si tetangga yang di belakang ini malah lompat. Ketika lompat, ya jatuh ya, tetangganya itu jatuh. Bruk, gitu di tanah. Nah, sedangkan anaknya Pak Tony itu diam saja di mobil bersama dengan bapaknya. Nah, tidak lama kemudian, mobilnya itu selamat. Mobilnya itu tidak jadi jatuh meskipun jalannya berlubang. Nah, ada dua orang yang ada di dalam mobil. Ini 3 orang ya, bersama dengan Pak Tony-nya sekalian ya. Tapi ada 2 penumpang. Penumpang yang pertama adalah anaknya Pak Tony, dan penumpang yang kedua adalah tetangganya Pak Tony. Apa yang terjadi pada tetangganya ya kira-kira kalau dilompat dari mobil itu apa yang terjadi, Bapak? Apa yang terjadi? Yang terjadi? Jatuh, sakit semua, luka semua pasti ya kan? Nah, terus si bapak bertanya, Pak Tony bertanya kepada anaknya, anakku, kenapa waktu jalannya berlobang-lobang tadi kamu tidak ikut lompat juga? Ya, kenapa kamu nggak ikut lompat juga? Lalu anaknya ini berkata, aku percaya sama bapak, jadi aku nggak lompat. Aku yakin aku pasti akan aman di dalam mobil ini. Nah, ini rasa apa namanya? Berarti anaknya itu apa sama bapaknya? Rasa percaya pada Tuhan. Percaya pada bapaknya. Kalau bapaknya itu bisa menyetir dengan baik ya. Sedangkan tetangga yang tidak percaya tadi malah jatuh luka semua ya. Oke. Nah, ini dia. Rasa percaya kita kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar rasa saja. Jalan-jalan. Tapi kalau orang percaya kepada Tuhan harus apa ya, Nak? Ayo, kalau percaya sama Tuhan harus apa? Ditunjukkan dengan sikap apa? Sikap sopan. Dengan sikap Tidak pantang. Nah, ini lihat ya. Nah, orang percaya kepada Tuhan itu dibuktikan dengan sikap taat atau patuh kepada Tuhan. Iya. Iman itu adalah rasa percaya kepada Tuhan yang kemudian kita buktikan dengan patuh kepada Tuhan. Jadi kalau kamu patuh kepada Tuhan, berarti kamu apa, Nak? Percaya. Nah, sampai di sini mengerti? Mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Allah kita kenal melalui Yesus Kristus. Nah, kita mengenal Allah walaupun kita itu nggak bisa melihat ya. Kita nggak bisa melihat Tuhan. Siapa di sini yang sudah pernah lihat Tuhan? Kalau kamu bertanya sama Bu Oni, apakah Bu Oni pernah lihat Tuhan?
belum, ya. Saya belum melihat Tuhan. Saya belum pernah melihat Tuhan itu kayak apa sih? Bu Oni belum pernah lihat. Tapi, nah ini dilihat nih. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu tidak bisa kita lihat. Tapi pekerjaannya dapat kita lihat. Apa pekerjaan Allah ya? Apa ya? Apa karya Allah? Nah, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan? Kan bisa kita lihat Tuhan. Planet-planet sama bintang juga. Planet-planet, bintang, kita bisa lihat bintang ya. Kalau malam hari kita bisa lihat bintang. Apalagi Dan kita bisa membuat keinginan. apa? Dan bisa membuat Manusia. Apa lagi? Hewan, oke. Tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia seperti gambar ini kita lihat. Set. Nah, di sini kita yaitu bisa itu hewan ciptaan Tuhan. ada pemandangan, ada ikan-ikan, yaitu ada hewan-hewan, ciptaan Tuhan hewan. sungai, ada pohon-pohon. Nah, ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kamu lihat di luar jendela rumahmu, kalau kamu lihat di luar jendela rumahmu, kamu juga pasti bisa melihat ciptaan Tuhan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita bisa melihat ciptaan Tuhan. Yang artinya apa? Yang artinya penciptanya ada. Yang artinya Allah itu ada. Kalau kita bisa lihat langit, meskipun jauh sekali, itu adalah ciptaan Tuhan. Buatannya Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ada. Meskipun nggak kita lihat ya. Nah, karena Tuhan yang nggak bisa kita lihat, Tuhan itu nggak bisa kita lihat, maka Tuhan pengen menunjukkan dirinya kepada manusia. Maka kemudian dia meminjam perut seorang perempuan yang baik hati. Yaitu siapa? Meminjam perut seorang perempuan yang baik hati untuk lahir ke dunia. Nah, pintar. Ya. Tuhan kemudian meminjam perut Maria untuk apa? Untuk menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu ada. Tuhan itu pengen menyapa manusia supaya manusia mengenal Tuhan, maka kemudian Tuhan lahir dalam diri Yesus. Nah, ini dia. Mari dibaca ya. Allah yang tidak tampak menunjukkan kasih-Nya pada manusia lewat kehadirannya di dunia dalam diri manusia yang bernama siapa? Yesus. Nah, benar. Oke. Nah, kita lihat ini. Ini dia. Itu mungkin banyak ditaruh di kandang domba. Ya, yang baru saja kita peringati kelahirannya pada hari apa, Nak? Pada hari apa ini? Pada 25 Desember. 25 Desember. Pada hari Natal. Oke. 25 Desember. Ya. Yang baru saja kita peringati 25. Oke, next. Nah, rasa percaya itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita bisa percaya kepada Tuhan itu bukan karena diri kita sendiri. Ya, jadi kita percaya pada Tuhan itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang berbaik hati kepada kita memberikan rasa percaya itu. Nah, lewat apa? Nah, ini dia. Kita bisa mengenal Tuhan dan percaya padanya karena ada Roh Kudus yang menuntun hati kita. Roh Kudus itu sama seperti Tuhan, tidak kelihatan. Dia adalah roh yang selalu mengajak kita berbuat baik. Nah, Roh Kudus inilah yang kemudian menuntun hati kita, membuat hati kita itu percaya dan yakin kepada Tuhan, meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan secara langsung. Nelson, apa yang kamu lakukan, Nelson? Langsung. Ingat ya, saya pernah bilang, ingat ya, pada saat mengikuti Zoom, sikap kalian dinilai. Saya tidak mau ada anak mengikuti Zoom dengan apa itu sikap yang kurang baik, ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, anak-anak, ini ada gambar. Ini adalah lambang Roh Kudus. Kok lambangnya kudus? Nah, Roh Kudus itu seringkali dilambangkan berupa api.
Nah, kenapa kok api, Bu? Kenapa nggak air? Kenapa nggak apa gitu kayak Merpati. kenapa lambangnya api? Karena api itu menghangatkan. Api juga membakar. Nah, api senantiasa Membakar hutan ya. seperti Roh Kudus yang senantiasa menghangatkan hati manusia agar manusia itu terdorong untuk berbuat baik. Ya. Seperti api yang selalu membakar membakar hati manusia untuk selalu percaya pada Tuhan dan berbuat baik. Nah, kemudian ada juga, kamu lihat di situ ada gambar merpati anak-anak. Nah, merpati itu juga lambang Roh Kudus. Merpati itu kita kenal sebagai hewan yang paling setia. Hewan yang paling setia dan juga hewan yang ya dia setia pada pasangannya. Dia tidak bisa hidup kalau dia ditinggalkan oleh pasangannya. Misalnya ini ya, ada merpati jantan atau merpati yang laki-laki. Dia punya pasangan merpati betina. Nah, pada suatu hari merpati betina ini sakit dan mati misalnya. Maka tidak lama kemudian merpati jantan ini juga akan ikut apa? Ikut mati karena dia sedih. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, maka dari itu Roh Kudus juga dilambangkan dalam rupa burung merpati yang setia. Roh Kudus itu juga setia kepada kita, ya. Setia kepada kita. Selalu ada untuk kita. Nah, tetapi seringkali kita yang meninggalkan Roh Kudus dengan berbuat jahat, nih ya. Kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus dengan berbuat jahat. Maka kalau sudah begitu, maka apa yang terjadi? Roh Kudusnya ya mati. Akhirnya apa? Kamu tidak lagi percaya pada Tuhan, jadi anak yang nakal, ya toh? Tuh, ya. Jadi rasa percaya ini adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Ya, anugerah dari Tuhan untuk kita. Oke, next ya. Langsung ya, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita dianugerahi oleh Tuhan Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita, mendampingi hati kita dan mengajak kita untuk berbuat baik, maka kita harus lebih sering mendengar Roh Kudus. Nggak boleh kita mendengar bisikannya si jahat. Nah, ya toh, yang selalu mengajak kita berbuat jahat. Sedangkan Roh Kudus mengajak kita berbuat apa? Baik. Kalau kamu semakin sering mendengar suara si jahat dan melakukan kejahatan, maka Roh Kudus itu lama-lama itu akan semakin kecil nyalanya. Kecil, akhirnya mati. Nah, akhirnya kamu tidak lagi percaya dan tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, tidak lagi beriman. Ya, tidak lagi taat kepada Tuhan. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang saya mau mengajak kalian untuk meneladan atau mencontoh bagaimana sih orang beriman itu lewat cerita tentang Santo Agustinus. Nah, cerita tentang Agustinus ini ada di buku Jamrut halaman 3. Itu yang paling lengkap dari buku Jamrut ya. Nih. Nah, mari kita lihat sama-sama dari buku halaman 3. Dibaca ya Jamrutnya ya, Bu Oni bacakan. Kamu menyimak dari rumah dan juga membaca Jamrutnya, oke? Oke. Nah, sudah siap? Kita lihat halaman 3. Santo Agustinus. Kita mau belajar bagaimana sih orang beriman ini dari Agustinus ya. Oke, sama-sama ya. Kita baca, kamu baca dalam hati, Bu Oni bacakan ya, supaya suaranya satu saja. Kalau semuanya membaca nanti bingung ya. Oke. Santo Agustinus. Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November pada tahun 354. Siapa yang lahirnya tanggal 13 November? Adakah yang dari antara kalian lahirnya 13 November? Ada? Oh, nggak ada. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November pada tahun 354 di
sebuah tempat bernama Tagaste di Algeria, Afrika Utara. Jauh sekali di Afrika Utara ya. Nah, ayahnya, jadi Agustinus ini punya ayah, namanya Patricius. Seorang yang disebut dengan kafir. Apa itu ya kafir ya? Tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Patricius, ayahnya Agustinus ini nggak percaya pada Tuhan. Ya. Ibunya adalah Monica. Nama ibunya adalah Monica. Ya. Seorang pengikut Kristen yang sangat saleh. Dia mendidik ketiga putra-putrinya dalam iman Kristen. Rupanya Santo Agustinus ini punya 2 saudara lagi, ya. Dia punya saudara lagi. Jadi 3 dengan Agustinus, ya. Jadi anaknya ini 3, ya. Pada umur 29 tahun, Agustinus dan Alypius sahabatnya. Jadi Agustinus ini punya sahabat namanya Alypius, ya. Pergi ke Italia. Agustinus akhirnya menjadi mahaguru terkenal di kota Milan, Italia. Mahaguru itu apa ya? Kayak kepala sekolah gitu deh. Jadi gurunya guru. Jadi udah paling pinter itu ya. Nih. Sementara itu hatinya merasa gelisah. Semua buku-buku ilmu pengetahuan telah dibaca, tetapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Jadi dia tidak tenang meskipun dia orang pintar, meskipun dia itu berpendidikan tinggi, dia tidak tenang. Nah, kenapa ya? Nah, kita akan lihat bersama ya. Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Ibunya itu sering menasihati Agustinus agar rajin membaca kitab suci. Nah, tapi kenapa kok nggak mau? Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak menambah pengetahuan sedikit pun. Makanya dia nggak mau baca kitab suci. Agustinus itu malas sekali baca kitab suci. Nih ya. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Berkat doa-doa ibunya, serta ajaran Santo Ambrosius, seorang uskup di kota Milan. Jadi Ambrosius ini ada Romo, ya seperti Romo Rudi itu loh. Dia adalah seorang Romo di Milan. Ya. Karena Agustinus ini belajar pada Ambrosius, maka dia tiba-tiba tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Dia kemudian pengen belajar lagi berdoa, pengen belajar lagi membaca kitab suci. Ya. Ibunya juga setiap hari mendoakan Agustinus. Ya. Pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dipermandikan atau dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dengan beberapa teman dan saudaranya. Mereka hidup bersama dalam doa dan meditasi. Meditasi itu apa ya? Meditasi itu semacam orang diem aja berdoa, menghabiskan waktu berdoa. Nah itu meditasi ya. Pada tahun 388, setelah ibunya wafat, setelah ibu meninggal, Agustinus kembali ke Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Nah, baliknya ya, kita lihat baliknya. Miskin dan papa. Papa itu tidak dipedulikan ya. Papa itu tidak dipedulikan. Artinya papa ya. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Dia mendirikan sebuah biara begitu ya. Tempat untuk orang-orang belajar agama tuh ya. Atas desakan Uskup Valerius dan umat, Agustinus bersedia menjadi seorang imam. Pada akhirnya dia menjadi seorang romo. Ya. 4 tahun kemudian Agustinus diangkat menjadi uskup di kota Hippo. Uskup itu adalah ketuanya para romo. Jadi di Surabaya nih, kalau di Surabaya misalnya ada di Surabaya. Di Surabaya itu ada romo-romo dan semua romo ini punya ketuanya. Nah, ketuanya romo atau pemimpinnya romo ini, pemimpinnya romo-romo yang ada di Surabaya ini namanya apa, Nak? Namanya uskup. Nah, ya itu hanya ketua kelasnya. Jadi kalau di kelas itu ada
siswa, ada 1 siswa menjadi ketuanya. Ya, seperti itulah uskup. Nah, ini kita lihat bersama ya. Sekarang kita lihat screen-nya lagi. Setelah baca bukunya. Nah, tadi ulang tahunnya Agustinus tanggal berapa yo? Masih ingat? Agustinus lahir tanggal berapa? 13 apa? November tahun 354. Pintar. Tanggal 13 November 354. Lalu dia lahir di mana? Lahirnya di mana? Di sebuah desa. Di sebuah desa kecil namanya Desa Tagaste. Algeria, kota Algeria di suatu tempat di Afrika Utara. Nah, di Afrika Utara dia lahir di sana, ya. Di Algeria, Algeria. Saya salah nulis atau enggak ini ya? Algeria, bukan Algeria, tapi Algeria, di Algeria. Algeria itu nama kotanya. Sedangkan Tagaste itu ya seperti nama desanya, begitu ya. Ya. Misalnya ini misalnya ya, di suatu tempat di Tambak Sari, Surabaya, Indonesia. Nah, seperti itu loh ya. Jadi Tagaste itu nama desanya, seperti desanya. Algeria ini nama kotanya. Afrika Utara ini seperti nama negaranya, begitu ya. Oke, paham ya ini berarti ya. Nah, oke. Nah, bapaknya namanya siapa tadi? Bapaknya nama siapa? Bapaknya Agustinus tadi namanya? Mr. Patricius. Dan ibunya namanya Mrs. Monica. Bapaknya namanya Patricius, ibunya namanya Monica ya. Saya tulis di situ Mr. Patricius dan Mrs. Monica. Ini orang tuanya Agustinus nih ya. Diingat-ingat ini ya, biasanya waktu ulangan ini akan keluar. Pada waktu ulangan biasanya akan keluar ya. 13 November 354 di mana? Di Tagaste. Nah, bapaknya namanya siapa? Patricius. Kalau ibunya namanya Monica. Ingat aja Agnes Monica itu ya. Oh, Monica gitu ya. Kalau bapaknya namanya siapa? Oh, ada guru kelas 5 namanya Bu Patris. Oh ya, jadi ingat namanya Patricius. Nah, ya kan? Ya, jadi diingat-ingat untuk mengingat-ingat saja supaya lebih mudah ini ya. Oke, saya mau mengajak kalian untuk melihat bersama cerita tentang Agustinus. Cerita tentang Agustinus, ya. Mau nonton? Mau nonton? Ya. Oke, kalau mau nonton, tunggu dulu sebentar, saya ambilkan filmnya. Sudah. Filmnya saya share dulu ke Zoom. Saya share dulu ke Zoom. Bentar. Saya cari dulu, lalu saya share ke Zoom. Ini kamu bisa lihat nggak sih, Nak? Kamu bisa lihat nggak sini, Nak? Oke. Saya ini kan dulu ya. Bisa lihat kenapa enggak? Nah, belum muncul ya. Sabar dulu sebentar. Saya carikan dulu. Sudah ketemu tadi. Tulis saja. Cerita Agustinus. Ya, cerita tentang Agustinus. Cerita anak-anak Agustinus. Lahir pada tahun 354. Nah, sudah ketemu. Ini. Share dulu, share. Nih dia. Oke, siap ya? Dilihat dengan baik ya, dilihat baik-baik.
Apakah kalian bisa melihat ini tampilannya? Bisa. Tentu saja bisa. Bisa? Bisa. Ya, kisah hidup Agustinus. Saya tampilkan sekarang. Siapakah Santo Agustinus? Santo Agustinus hidup kurang lebih 1.600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikuti Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikea yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal. Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu. Setelah lebih dari 10 tahun terombang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditugaskan menjadi pastor, dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus, dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Oke. Sudah ya? Sudah? Lihat dengan jelas? Oke. Kok ada arwananya ya yang keluar dari Apa nak? arwananya yang keluar. Jadi kalau orang sudah meninggal itu ada yang keluar ya. Nah itu tadi. Jadi Santo Agustinus itu dulunya itu dia bukan orang yang baik. Oke, Keko, kartu unonya dimasukkan. Kartu unonya dimasukkan. Jangan main-main. Ya. Jadi dulunya Agustinus itu bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan di situ, dia itu pernah seperti bapaknya. Dia pernah percaya kepada bapak, dia pernah tidak percaya kepada Tuhan. Seperti bapaknya juga nggak percaya. Tetapi ibunya itu adalah ibu yang luar biasa. Karena ibunya Agustinus ini setiap hari berdoa tak henti-hentinya buat suaminya, buat anak-anaknya. Supaya suaminya dan anak-anaknya itu bisa percaya lagi kepada Tuhan.
Jadi kasihan mau sorry habis hilang sebentar ya, putus ya. Nah, jadi Santa Monica ini kasihan sekali. Jadi Monica ini kasihan sekali, dia tiap hari itu berdoa tak henti-hentinya untuk anaknya. Nah, setelah anaknya umur 31 tahun. Ya, setelah anaknya umur 31 tahun tadi seperti yang kamu lihat di dalam buku, Agustinus kemudian mulai lagi percaya kepada Tuhan, dan dia karena dia mendengar suara seperti anak kecil yang mengatakan supaya dia membuka kitab suci. Nah, waktu di dalam video tadi kan kamu dengar cerita kan? Dengar cerita bagaimana namanya Agustinus itu mendengar sebuah kisah. Mendengar suara anak-anak yang meminta dia untuk membaca kitab suci. Kemudian dia membaca kitab suci dan mulai membuka kitab suci. Nah, sejak saat itu ibunya semakin rajin berdoa. Nah, ketika ibunya sudah mulai tua dan ibunya itu mendengar bahwa Agustinus itu sekarang sudah mau percaya kepada Tuhan dan membaca kitab suci, ibunya sangat senang. Tapi sayang sekali, 1 tahun kemudian setelah Agustinus itu dibaptis, ibunya itu meninggal, ya, Santa Monica meninggal. Tetapi Santa Monica itu meninggal dalam keadaan yang berbahagia karena anaknya yang tidak percaya kepada Tuhan sekarang menjadi percaya kepada Tuhan. Agustinus yang didoa-doakan oleh Monica itu semoga percaya lagi kepada Tuhan, akhirnya kembali lagi percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, lalu tidak lama kemudian Agustinus pun mau menjadi seorang imam, bahkan mau menjadi seorang imam. Yang tadinya tidak percaya mau menjadi seorang romo. Nah, itu luar biasa sekali. Itu adalah doa, berkat dari doa siapa? Monica. Ya. Berkat dari doa Monica. Nah, Bu, artinya santo atau santa itu apa sih? Santo atau santa itu apa sih? Santo itu adalah orang kudus. Orang yang hidupnya baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, santo ini adalah orang laki-laki. Kalau laki-laki, orang kudus yang laki-laki namanya santo. Sedangkan orang kudus yang perempuan disebut dengan santa. Nah, makanya nama sekolah kita itu apa? Nama sekolah kita itu SDK Santa Teresia. Nah, bukan santo, karena Teresia adalah seorang perempuan. Nah, jadi kalau perempuan itu santa. Kalau orang kudusnya laki-laki itu santo. Ya. Jadi sekolah kita itu namanya SDK Santa Teresia. Nah, artinya Santa Teresia itu orang kudusnya perempuan. Jadi kalau main kartu dari tadi kok ya. Taruh dulu kartunya ya, Nak ya. Oke, ya jadi Monica pada akhirnya setelah dia meninggal dalam bahagia. Dia disebut sebagai seorang kudus. Ya, makanya dia diberi gelar Santa, Santa Monica. Karena dia apa? Dia adalah seorang pendoa, ibu yang suka berdoa. Nah, Agustinus ketika dia meninggal pun dia juga diberi gelar Santo. Artinya apa? Dia adalah orang berdosa yang bertobat dan kemudian membuat banyak sekali buku-buku yang buku-bukunya itu sampai sekarang masih bisa kita cari di toko-toko rohani, toko-toko buku rohani itu masih ada buku yang ditulis oleh Santo Agustinus. Nah, dia menjadi seorang santo karena hidupnya kudus, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, itu dia anak-anak ya. Jadi begitu. Nah, itu cerita tentang siapa tadi? Santo Agustinus. Nah, ini mau lihat Agustinus itu seperti apa sih? Aslinya seperti apa? Karena zaman dulu itu tidak ada foto. Zaman dulu itu tidak ada foto, yang ada cuma apa? Cuma gambar, pelukis, orang yang melukis. Maka
fotonya zaman dulu itu adalah berupa lukisan. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana sih kira-kira wajah Agustinus itu seperti apa toh? Wajah Agustinus itu kira-kira seperti ini loh. Nah, saya akan share screen. Sorry. Yang terakhir aja langsung ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini loh. Nah, inilah Santo Agustinus yang digambarkan atau dilukiskan ini ketika dia sudah agak tua. Tadi dia dikatakan meninggal pada tahun 400 berapa gitu ya. Dalam usia berapa tahun tadi? Meninggal dalam usia kurang lebih 75 tahun ya. Dia meninggal kurang lebih dalam usia 75 tahun. Nah, ini adalah Agustinus ketika dia sudah mulai tua. Jadi zaman dulu kok gini sih, Bu? Orangnya zaman dulu itu kok gondrong-gondrong sih? Ya mungkin karena zaman dulu tidak ada barbershop. Ya, tidak ada tukang cukur. Jadi orang mencukur rambutnya ya suka-sukanya begitu. Yang penting apa itu namanya pendek begitu ya. Itu ya. Ini Santo Agustinus. Lalu bagaimana gambaran Santo Agustinus dan Monica? Ini dia. Ini adalah Agustinus dan juga ibunya ketika masih muda. Ini digambarkan seperti ini. Monica ini adalah seorang perempuan yang sangat tekun berdoa. Sehingga pada suatu hari doanya dijawab oleh Tuhan. Yaitu apa? Anaknya kembali lagi menjadi pengikut Tuhan. Nah, oke. Ya sih, aku mau. Pelajaran hari ini kita mau melihat bagaimana Santo Agustinus itu beriman, percaya kepada Tuhan. Yang tadinya dia sama sekali tidak percaya pada Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya percaya kepada Tuhan. Karena dorongan apa tadi? Orang bisa percaya kepada Tuhan karena dorongan apa tadi saya katakan di awal pembelajaran tadi? Apa? Kita jadi percaya pada Tuhan karena ada apa? Dorongan dari siapa, Nak? Roh Kudus. Nah, pintar Leonardo. Good. Dorongan Roh Kudus. Nah, maka dari itu apa itu namanya? Si Agustinus itu pertamanya juga karena dia nggak taat pada Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, Roh Kudusnya tidak menyala di dalam dirinya. Tapi ketika dia mulai membaca kitab suci, Roh Kudus itu pelan-pelan itu mulai hidup dan bernyala, akhirnya menjadi api yang sangat besar sehingga dia membuat Agustinus itu menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan dia menulis banyak buku tentang Tuhan. Nah, ini ya anak-anak. Jadi Roh Kudus itu membuat Agustinus itu kembali percaya kepada Tuhan. Nah, begitu juga kita. Kalau kita sudah punya perasaan tidak percaya pada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, berdoalah, minta Roh Kudus agar Roh Kudus itu membuat kamu taat lagi kepada Tuhan, membuat kamu baik lagi, membuat kamu percaya lagi kepada Tuhan. Nah, ini cerita tentang Agustinus, oke? Nah, apakah hari ini pembelajaran yang kita sudah pelajari ini apakah sudah jelas tentang iman? Sudah jelas? Nah, sudah jelas. Oke. Anak-anak kita masih punya waktu sedikit lagi, 5 menit lagi sebelum kita istirahat ya toh. Sebelum kita istirahat kita punya waktu 5 menit lagi. Saya mau mengajak kalian untuk menjawab Romawi 1 aja deh. Ya, coba untuk menjawab Romawi 1 ya. Oke, ini saya stop share ya. Kita stop share ya. Kita jawab Romawi 1. Ambil pensilnya. Maaf ya, ada suara-suara orang jualan sari roti. Kedengaran enggak sih? Kedengaran. Sari roti. Ya, rumahnya Bu Oni, apa itu namanya itu, di rumahnya Bu Oni itu banyak orang jualan. Kadang ada yang jual donat. Tadi pagi saya juga dengar suara jualan roti di sini. Ya, macam-macam.
macam-macam itu ya, kelas-kelas yang lain itu yang apa itu yang sudah lama diajari sama Bu Oni itu waktu di rumahnya Bu Oni itu macam-macam ya. Ada suara bubur ayam, ada suara orang jualan sayur ya, macam-macam deh pokoknya ya. Sayur. Putra ya. Ya, oke. Mari kita menjawab saja. Tidak usah menggunakan papan tulis ya, didengarkan saja menggunakan telinga ya. Didengarkan menggunakan telinga dan menulis ya. Karena Ayo. ini ABC saja. Oke. Number 1. Oke. Please Morgan, read number 1. Halaman Morgan. berapa? Loh, halaman berapa? 4. Halaman 4. Halaman 4. Please Morgan, read number 1. Nomor 2. Page 4. Ya, ayo. Fotos, Bu. Baca untuk Gak dengar. semua. Dibaca dan dijawab Morgan. Ayo Morgan. Morgan, kamu baca halaman 4 nomor 1, Romawi 1. Baca Morgan untuk kita semua ya. Saya pada perkataan orang tua. Nah, kita harus titik-titik pada perkataan orang tua. Jawabannya? Percaya. Percaya. Oke, ya. Saya harus dicoret. Ayo, yang C disilang. Kasih silang yang C. Oke, terima kasih. Number 2, Deandra. Number 2, Deandra. Please read number 2, Deandra. Ya, sudah tak buka mute. Ya, ayo dibaca. Number 2. Pada awalnya 1 Agustus meremehkan nasihat ibunya. Ya. Ya. Jawabannya ibunya. Oke, betul. Sekarang disilang yang A. Next, number 3. Excel. Excel. Nomor 3. Silakan Excel. Ini Excel kok diam aja sih? Oh, foto ini kayaknya ya. Excel. Nomor 3. Oh, enggak. Akhirnya 1 Agustinus bersedia diangkat Jadi apa? iman. Dia diangkat menjadi seorang apa tadi? Iman. Iman. Imam atau romo. Ya, dia menjadi seorang imam. B jawabannya. Oke, nomor 3B. Terima kasih Excel. Next, nomor 4. Siapa ya? Cewek lagi deh. Kiara. Kiara nomor 4. Nomor 4, Kiara. Tanggal 20 April tahun 387 Santo Agustinus. Ayo, Agustinus titik-titik tanggal 24 April 387 dia diapakan? Dipermandikan. Dipermandikan atau dibaptis. Iya, dipermandikan atau dibaptis. Siapa yang membaptisnya? Siapa yang membaptis Agustinus? Namanya siapa? Ambrosius. Ambrosius. Ini diingat-ingat loh ya, ini cerita ini. Sekarang nomor 5. Nomor 5 Alvaro. Alvaro nomor 5. Yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Dari Allah. C jawabannya. Good. Terima kasih ya Alvaro. Nah. Oke. Ini sudah 8.30. Pas. 0828. Oh, masih 8.28. Ini soalnya saya iya betul, jam saya kelewatan 2 menit. Betul, Oke, masih ada waktu. Kira-kira kalau kita mengerjakan Romawi 2 bisa nggak ya? Bisa. Bisa Ya. Istirahat ya. Oke. Romawi 2 aja. Romawi 2 Gwen. Gwen. Baca Romawi 2 nomor 1 Gwen. Orang percaya pada Allah itu namanya apa? Iman. Oke, F. Titik
titik itu diisi F. Titik-titiknya itu diisi F. Huruf F yang besar. Huruf F besar. F. Nomor 1 F. Oke. Nomor 2. Nomor 2 James. Ya, James. Nomor 2 James, silahkan. Agustinus di kota Hippo. Dia di kota Hippo jadi apa? Lihat halaman 4. Lihat halaman 4, baca yang halaman 4 atas itu. Atas desakan Uskup Valerius dan umat, Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup di kota Hippo. Berarti apa? Nomor 2 itu jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya D. Bu Ani. Ya. 1 menit lagi. Ya, oke. Dilanjutkan aja ya sampai nomor 5 ya. Nomor 2 D. Ya, nomor 2 D. Nomor 3. Nomor 3 Osvaldo. Baca nomor 3 Osvaldo. Cita-cita luhur. Cita-cita luhur. Nah, cita-cita luhur itu apa? Menjadi seorang imam. Siapa di sini yang pengen jadi romo? Berarti Kalau jawabannya ada yang pengen jadi romo di sini, cita-citanya luhur. Yang boleh jadi romo hanya laki-laki. Ya, enggak apa-apa. Cita-cita yang baik, cita-cita yang luhur menjadi imam. A. Nomor 3 jawabannya A. Ya. Nomor 4 sekarang. Kenat. udah jam Kenat. 1. Ya. Kurang 2 nomor, enggak apa-apa ya. Ya, Nomor 4, Kenat. Sikap terhadap orang miskin. Terhadap orang miskin, sikap kita harus belas kasih. Belas kasih. Belas kasih. Kita harus berbelas kasih. Oke. Sekarang nomor 5. Biar Bu Oni yang baca. Nomor 5. Sikap terhadap godaan setan harus Berani menolak. berani menolak. Ya. Saya ulang ya. Nomor 1 F. Nomor 2 itu D. Nomor 3 itu A. Nomor 4 itu E. Nomor 5 itu B. Oke. Nah, selesai. Selesai kalau begitu anak-anak, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran ya. Maaf ya. Kalian jadi terlambat istirahat 4 menit. 2. Ya. Oh, 2 menit. Oke, baik. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa biar Bu Oni yang pimpin doa supaya agak cepat. Let's pray together. Mari doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar beriman dan juga taat kepadamu lewat cerita tentang Santo Agustinus. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang baik seperti Agustinus menanggapi panggilan-Mu. Bapa, berkatilah makanan dan minuman yang sudah disediakan untuk kami. Semoga kami bisa makan dan minum dengan penuh syukur dan bisa beristirahat, serta mengumpulkan semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selamat istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih Bu Oni. Sampai jumpa. Sekarang yuk anak-anak. Ayo. Ya, oke. Oke. Ya. Jam berapa? Ya, kalian boleh live dulu. Nanti jam 10 ya. Sebelum jam 10 gabung lagi ya. Kita speaking pukul 10 ya. Oke.
No, Bu Pipin tutup. Ini karena Bu Pipin mau bikin videonya. Kalau Zoom-nya nyala, nggak bisa bikin videonya. Bye, 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 guys.